Welcome to Nigeria, the most populous nation in Africa. It's up to me A people of diverse cultures and languages, but bound by a common goal of hard work and appreciation for the good things of life. A country with an array of different foods sold in markets and cooked with pride. If a Nigerian foods dictionary is published today, the word Indomie will be defined as the most readily available, affordable, and easy to cook meal. Hai kalian generasi yang haus literasi. Masih di benua Afrika, gue bakal bahas tentang bagaimana Indomie, yaitu produk mie instan kebanggaan rakyat Indonesia semua ya. Itu bagaimana bisa jadi populer banget di Nigeria. Bahkan sampai jadi makanan pokok, lu bayangin. Yang achievement yang kayak begini nih, yang harusnya ditampilin pemerintah supaya bikin rakyatnya makin bangga sama bangsa sendiri. Jangan berita kepengen nyalon mulu ya maksud gue mah. Mendingan kayak Indomie. Yang ini udah gak perlu janji-janji kampanye lagi. Udah terbukti bikin rakyat Nigeria puas. Terbukti lewat kualitas ya. Gokil banget emang brand yang satu ini. Seperti yang kita tahu, emang kepopuleran Indomie itu udah kuat banget ya. Terutama sejak tahun 80-an. Yang jadi meledak ketika varian rasa ayam itu diluncurin. Tapi, kesuksesan Indomie ini nggak cuma ada di dalam negeri aja. Tapi di berbagai negara juga, yang spesifiknya Nigeria. Bagaimana bisa produk dari Asia Tenggara ini yang bisa dibilang waktu itu nggak ke-expose sama dunia, tapi bisa populer banget di benua Afrika. Lintas benua, bayangin. Dan rasanya tuh cocok banget buat mereka gitu. So, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya boleh subscribe dulu buat yang baru pertama kali nonton channel ini ya. Let's take a closer look. Oke, coba kalian pernah bayangin nggak betapa powerfulnya nilai dari sebuah brand? Apalagi brand lokal kita sendiri nih, Indonesia. Itu benar-benar luar biasa banget penetrasinya, sampai-sampai jadi makanan sehari-hari. Bahkan sampai menghasilkan lapangan pekerjaan di Nigeria. Biasanya kan kalau negara kita kebalik ya situasinya. Negara lain yang melakukan penetrasi ke market kita dan bikin lapangan kerja buat kita. Nah, kali ini brand Indonesia tercinta kita ini yang membuat kita sebagai orang Indonesia ini bisa berbangga lah sama pencapaian ini. Apa nama brandnya? Apalagi kalau bukan Indomie, yang berhasil penetrasi ke market Nigeria. Apalagi varian rasa chicken pepper soup ya, yang pastinya tidak ada di negara ini, karena kualitasnya pasti udah disesuaikan sama kualitas ekspor dan kualitas rasa yang lebih cocok di Nigeria ya. Jadi pasti market research-nya beda. Oke, sebelum kita ngulik gimana caranya Indomie ini bisa jadi favorit winnernya hati dan perut orang Afrika Barat, gue bakal bahas dulu sejarah singkat kenapa Indomie ini nih bisa powerful banget brandnya. Ada apa gitu? Oke, secara latar belakang, bermulai di tahun 1967, pada waktu itu Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto, itu ingin meminta bantuan bahan makanan dari Amrik untuk menyuplai beras. Kondisi Indonesia saat itu memang sedang mengalami krisis pangan. Tapi sayangnya, negara barat itu kan bukan negara yang memproduksi beras ya. Jadi bantuan yang dikasih itu adalah gandum. Yang artinya, Indonesia pada saat itu tuh harus ngolah dulu gandum-gandum ini di tempat penggilingan supaya bisa jadi makanan yang adequate. Dan pada saat itu, Indonesia tuh belum punya tempat penggilingan ya guys. Yang punya tuh Singapura. Jadinya ya nggak efektif banget. Sampai akhirnya seseorang yang bernama Lim Sulyong, atau yang dikenal dengan nama Indonesianya tuh Mr. Sudono Lim, itu dikasih saran sama seorang partnernya dari Malaysia yang bernama Robert Kwok, yang mau invest pabrik tempat penggilingan di Indonesia. Pada saat itu Sudono Lim ini punya lahan dan akhirnya mereka bekerja sama ngebuat tempat penggilingan ini,
yang sampai sekarang itu jadilah Bogasari ya. Penghasil tepung terigu yang bisa dibilang terbesar juga di Indonesia. Hal ini jadi penggerak besar sampai akhirnya Sudonolim ini membuat Indomie ya. Karena pada saat itu di tahun 1970-an, pemerintah lagi menetapkan kebijakan untuk mencari alternatif makanan baru selain nasi. Hal ini dilihat sebagai kesempatan dan akhirnya Sudonolim ini juga langsung membuat mesin pembuat mie instan. Jadinya pada waktu itu tuh Sudonolim ini masih memegang peran sebagai manufacturer ya guys, belum ada mereknya nih. Sampai akhirnya dia kerjasama sama seorang partner bisnis dari Sumatera Utara yang bernama Jaryadi Jaya, yang emang udah berkutat di bisnis mie instan ini dengan nama Sarimi ya. Kerjasama ini terus-menerus dilakukan. Sarimi pada saat itu juga dipromosin terus sama Sudonolim, sampai akhirnya mereka sepakat buat patungan dan ngebuat perusahaan Indofood yang menaungi semua merek mie instan Sarimi, Supermie, dan salah satunya Indomie ya. Karena dilihatnya waktu itu sukses banget nih mie instan ini. Dan sejak mereka bergabung jadi satu, Indomie inilah akhirnya diperkenalkan yang pertama kali itu diluncurkan dengan varian rasa Indomie ayam ya, di tahun 1972. Bahan-bahannya ya pakai tepung terigu yang dibuat dari Bogasari itu ya. Jadi production cost-nya udah murah, terus bisa memenuhi kebutuhan negara juga. Pastinya dari segi harga buat rakyat Indonesia juga tergolong terjangkau, dan produk ini akhirnya dengan cepat menjadi brand yang kuat banget di Indonesia. Sampai akhirnya di tahun 1988, Indonesia pertama kalinya itu melakukan ekspor ke Nigeria. Yang pada saat itu ngelihat demand dari market Nigeria itu cukup besar peminatnya. Jadinya Indofood juga ngebuat pabrik mie instan di sana. Dengan kerjasama sama Tolaram Group dari Singapura, patungan 50-50 gitu ya, buat ngebuat holdings baru di Nigeria yang bernama Dufil Prima Food. Dan dari sinilah, ini nih mulai ngebuat Indomie jadi favoritnya warga Nigeria. Mulai dari muncul-munculnya pabrik yang bisa membuat lapangan pekerjaan yang cukup besar bagi warga Nigeria, sampai akhirnya jadi makanan pokok warga Nigeria. Nah, sekarang kita lanjut ke cara bagaimana Indomie ini melakukan penetrasi ke rakyat-rakyat Nigeria saat itu. Oke, jadi kalau kita ngelihat populasi dari negara Nigeria sendiri pada tahun 1988, itu populasinya terus meningkat ya. Jadi waktu itu tuh di sana satu keluarga bisa punya rata-rata 5 anak. Yang artinya kebutuhan biaya hidup makan mereka di sana itu jadi bertambah. Terus pada saat itu ditambah lagi kemiskinan di Nigeria itu lagi parah banget. 78% dari populasi di sana tuh dilanda kemiskinan, yang jadinya ngebuat faktor ekonomi buat bertahan hidup tuh susah banget. Dan mereka perlu solusi jadinya buat makanan yang lebih murah. Among the whole noodles, Indomie is the best. It's the best among the whole noodles. In the night, I go work. I'm coming back by 11. I just cook the super. This one, hungry man, one, a belly full. I like it if I eat it, I will be fast. I will not be, it won't be heavy in my body. Yeah, will be fast to do anything I want to do, be faster. Belum lagi infrastruktur distribusi makanan dari Nigeria saat itu belum memadai. Yang ngebuat pasokan makanan di Nigeria itu makin lebih sulit lagi. Ini sebabnya juga Indofood sama Tolaram Group ini masuk pasar Nigeria untuk menawarkan solusi buat memenuhi kebutuhan makanan dari rakyat yang harganya juga murah. Akhirnya mereka buat pabrik di Nigeria yang bisa produksi mie instan ini dalam skala besar. Dan dari pabrik mie instan inilah diproduksi Indomie versi Nigeria. Ya pasti dapatnya sama ya. Sebungkus mie instan yang disertai dengan sachet bumbu penyedap rasa yang varian rasanya baru deh berbeda. Disesuaikannya sama kebutuhan warga Nigeria ya. Bahkan kompetitor mie instan lain yang ada di Nigeria ini nggak mampu bersaing sama Indomie ini. Dan karena investasi yang dilakukan sama Indofood itu agresif pada saat itu, buat memenuhi demand dari rakyat Nigeria, jadinya dijuallah sebungkus Indomie itu yang harganya itu pada saat itu 50-80 naira. Atau sekitar harga 2.000 sampai 3.000-an rupiah lah pada saat itu. Mirip-mirip sama harga yang dijual di sini sih. Dengan harga yang affordable seperti itu,
Mereka jadi prefer buat beli Indomie sebagai ganti makanan pokok. Indofood pun juga melakukan aksi-aksi iklan juga dan mengeluarkan rasa-rasa varian baru yang menyesuaikan sama selera warga Nigeria ya. Kayak rasa ayam original, rasa ayam jollof, rasa crayfish. Bahkan ada yang spesial juga kayak rasa relish chicken delight sama relish seafood delight. Mungkin dari kalian ada yang penasaran nyobain rasa Indomie Nigeria ini? Boleh komentar di bawah ya buat yang udah pernah nyoba atau tertarik pengen nyobain. Jadi itulah semua cerita dan isu sosial yang terjadi pada saat itu di Nigeria. Kenapa mereka akhirnya jatuh cinta sama Indomie? Ya jawabannya karena memang pada saat itu mereka butuh pilihan makanan yang affordable. Tapi yang ngebuat bangganya adalah bagaimana Indomie ini bisa benar-benar ngerubah kualitas hidup rakyat Nigeria pada saat itu ya. Karena pada waktu itu memang bencana kelaparan dan kemiskinan itu lagi parah banget di sana. Terus Indomie ini juga kerjasama sama sekolah-sekolah dan program menu makanan mereka. Yang jadi sosialisasi juga tentang Indomie ini dan ngebuat Indomie ini makin populer lagi. Bahkan saking populernya, Indomie ini sampai jadi top of mind juga ya buat warga Nigeria. Sampai mereka percaya kalau Indomie itu bukan datang dari Indonesia, tapi dari negara mereka sendiri. Karena dengan adanya 10 pabrik Indomie yang ada di Nigeria, terus varian rasanya juga cocok, dan juga mungkin dari segi literasi mereka juga cukup rendah ya. Ya jadi mereka nggak tahu kalau Indomie ini berhubungan sama yang namanya negara Indonesia. Soalnya rasa-rasanya juga emang udah disesuaikan banget sama mereka. Kayak jollof chicken, itu emang sesuai banget sama nasi jollof atau yam yang adalah tanaman umbi dari Afrika. Itu jadi rasanya tuh familiar buat mereka. Padahal mereka tidak tahu kalau perisa rasanya itu dibuatnya oleh ya tim R&D dari Indofood gitu. Macam Indomie rasa rendang atau rasa cakalang yang ada di Indonesia aja lah ya, yang udah dilokalisasi. Tapi ya asal bisa menjadi dampak yang lebih baik bagi negara lain ya kita boleh berbangga lah ya. Terlepas mereka mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Indonesia adalah negara asal dari Indomie ini. Padahal namanya mirip ya. Tapi ya seperti layaknya negara lain, Indonesia ini memang jarang diketahui dunia ya. Dibilang Bali baru, oh gue tahu. Tapi kalau Indonesia nggak tahu. Tapi ya itu dia ya semuanya video gue tentang ketenaran Indomie di Nigeria. Silakan like, share, dan subscribe buat kalian yang nonton video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Be critical and stay critical.